Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, berkemajuan, rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Saya yakin teman-teman yang bergabung di sore ini adalah orang-orang terpilih yang punya kemauan lebih untuk menghasilkan portofolio, menghasilkan karya. Teman-teman yang berbahagia, tentu saja mari kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa ketemu, dan sebagai pengantar, kebijakan di program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mulai semester ini adalah ada 3 jalur, sekali lagi ada 3 jalur rubrikasi skripsi. Jalur pertama adalah teman-teman mahasiswa adalah skripsi dengan format laporan penelitian. Format laporan penelitian itu sama seperti yang selama ini berlangsung. Jadi sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, saya yakin teman-teman sudah paham sistematikanya seperti apa, karena sudah banyak diulas. Nah, format kedua adalah format artikel jurnal. Format artikel jurnal yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang ketiga adalah format karya. Kita menyebutnya adalah karya, bukan TA, bukan tugas akhir. Mengapa kita menggunakan istilah skripsi karya? Karena kalau kita menggunakan istilah TA, kita mendowngrade, sekali lagi, kita mendegradasikan skripsi dengan format karya. Kita lihat misalnya, kalau skripsi karya itu, teman-teman kita yang di informatika, mereka juga memahami teori pemrograman, dan kemudian hasilnya adalah software. Software itu kan adalah karya. Jadi kalau kita buat program komunikasi, ya juga harus paham teorinya. Kita juga harus paham teorinya dan kemudian menghasilkan karya itu. Dalam kajian komunikasi itu disebut sebagai perspektif positif. Tapi kita kembali ke jalur kedua, jalur jurnal tadi. Teman-teman yang berbahagia, jurnal itu adalah menjadi bagian integral dalam dunia akademik. Pemeringkatan perguruan tinggi itu salah satunya ditentukan oleh jurnal. Kalau Anda ingin tahu tentang banyak hal yang dicari adalah jurnal. Sumber yang bisa dicari adalah jurnal. Dan skill untuk menulis di jurnal itu adalah skill mendasar bagi mahasiswa, apapun program studinya. Maka kita sore ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, Dr. Filus Adhita Sukmono. Beliau adalah dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu adalah editor in chief. Editor in chief itu editor kepala dalam bahasa Indonesia di 2 jurnal, yaitu jurnal Komunikator yang diterbitkan oleh program studi ilmu komunikasi UMY, dan jurnal Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, yang diterbitkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi yang beranggotakan 350 member anggota Prodi Ilmu Komunikasi se-Indonesia dari S1 sampai S3. Jadi Anda harus berbangga punya dosen yang portofolionya luar biasa. Selain itu, Mas Filosa juga nulis di berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Terus beliau juga menjadi reviewer dan pembicara di berbagai pelatihan penulisan jurnal. Jadi kalau kampus-kampus lain se-Indonesia itu tanya tentang jurnal, ya nanyanya ke Jalan Brawijaya Yogyakarta alias kampus terpadu UMY, ruang dosen komunikasi UMY gitu. Nah, itu bagian yang itu adalah bagaimana jurnal itu digarap, bagaimana jurnal itu dikelola gitu. Nah, harapan kami adalah memfasilitasi teman-teman mahasiswa agar Anda harus segera maju, harus segera progres. Saat ini perubahan itu sudah sedemikian cepat. Kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi ini, kita akan menjadi orang yang ketinggalan kereta. Kita tidak hanya ketinggalan lokomotifnya saja, tapi mungkin bahkan kita ketinggalan gerbong terakhir. Nah, agar kita tidak ketinggalan kereta akademik itu, maka kita akan belajar tentang bagaimana memahami format di jurnal dan bagaimana mensubmit di jurnal. Karena ada dengan menulis di jurnal, teman-teman akan mencapai portofolio. Kalau tulisan teman-teman yang akan jadi bagian dari skripsi itu terbit di jurnal sebelum teman-teman ujian skripsi, maka teman-teman akan bebas dari ujian skripsi. Apakah ini dianggap lebih mudah? Belum, bisa jadi iya,
Bisa jadi tidak, karena dalam menulis jurnal kita perlu proses revisi yang berulang-ulang. Saya sama Mas Vilo ini nulis di sebuah jurnal di Surabaya, revisinya sampai 7 kali. Revisinya sampai 7 kali. Dilakoni teman-teman, revisi sampai 7 kali. Ngalah-ngalah nih revisi skripsi. Jadi kalau Anda diminta revisi sama dosen pembimbing, itu biasa aja gitu. Kami aja yang dosen-dosen yang sudah doktor diminta oleh revisi, oleh sesama teman kami pun, kami juga biasa-biasa. Itu kan bagian yang biasa dalam proses akademik. Begitu. Nah, kita akan belajar dari ahlinya langsung, yang sering diminta oleh berbagai kampus di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk bicara tentang jurnal. Gitu. Nah, Mas Vilo akan menjelaskan tentang bagaimana sih format penulisan di jurnal, kemudian cara submitnya di jurnal. Kepada yang terhormat Dr. Filosa Gita Sukmono, tanpa berpanjang lebar, kami silakan. Monggo silakan teman-teman disimak dengan seksama dan disiapkan pertanyaan setelah ini. Monggo Mas Vilo. Baik, terima kasih Mas Dr. Fajar Junaidi. Beliau adalah partner saya gitu ya dalam setiap penulisan. Beliau juga reviewer ya teman-teman sekalian di puluhan jurnal dan juga salah satu penggerak lahirnya banyak jurnal-jurnal baru termasuk jurnal audiens. Jadi melanjutkan dari Mas Jun tadi bahwa ini ada kesempatan kita ada yang namanya rubrikasi dan ada rubrikasi jurnal. Bahkan Mas Jun ini sudah membimbing satu mahasiswi dan sampai dengan format rubrikasi jurnal dan sampai publish di jurnal bereputasi nasional ya. Namanya siapa Pak? Mas Jun, namanya Sahnas ya? Sahnas. Iya Om, sudah submit di jurnal interaksi. Jurnal interaksi di Medan. Nah itu Sahnas itu tidak akan melalui proses ujian skripsi karena dia sudah diuji ketika proses publish itu dengan reviewer dan berbagai macam reviewnya itu teman-teman. Jadi itu sebagai gambaran sudah ada satu yang memecahkan telur jalur rubrikasi jurnal. Kami sih berharap akan banyak yang berani mengambil di jalur rubrikasi jurnal. Tapi tantangannya nanti akan saya jelaskan nanti di PowerPoint. Sebagai gambaran, sebelum saya mengisi di sini, beberapa waktu yang lalu saya sempat diundang di Padang ya. Di Padang itu diundang justru oleh teman-teman S2 komunikasi di Universitas Negeri Padang sana. Dan yang ikut sangat antusias ya, lebih dari 150. Memang saya juga agak terkejut ketika teman-teman ini padahal sudah ada kata-kata wajib untuk angkatan tertentu ya. Tapi yang nggak ada yang hadir gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalian ini memang mengejar nilai untuk sebenarnya apa gitu ya. Artinya emang nggak tahu ini, saya juga kalian kadang hal-hal seperti ini nggak diikuti, tapi nanti kalau sudah sampai yang kemudian kalian tertekan, nanti isinya berkeluh kesah, menangis, ya dan lain sebagainya. Tapi proses awalnya nggak mau dilalui terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian langsung, nah itu kemudian pelajaran yang sering kita lihat ya sebagai dosen di prodi itu seperti itu. Jadi kalian memang nggak mau melewati prosesnya, tapi ketika akhirnya itu kurang memuaskan, adalah tangisan-tangisan yang mungkin mengambil track record atau mungkin sejarah kelam dan lain sebagainya, itu kan kurang profesional ya kalau kita sebagai atau sebagai mahasiswa. Jadi kan harus menunjukkan bahwa kalian profesional, kalian harus memang berani untuk di jalur kalian. Apalagi kalian udah angkatan 2017, ada yang 2016 mungkin, atau 2018, itu adalah angkatan-angkatan yang sudah orientasinya keluaran. Saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mic-nya dikeluarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menghargai teman-teman yang pada kesempatan sore hari ini juga melakukan on cam ya. Artinya kita tahu posisi teman-teman dalam kondisi baik-baik saja ya. Kami persilakan jika memang posisi sangat nyaman untuk on cam, kami harap teman-teman on cam ya. Jadi kami tidak merasa berbicara dengan tembok ya. Takutnya teman-teman ini sambil beli gorengan, beli cilok dan lain sebagainya. Nah, kalau posisinya seperti ini kan nggak masalah. Ini Redo sudah membuka kameranya. Kami berharap yang lain juga membuka untuk menunjukkan keseriusan dalam mengikuti workshop ini. Mudah-mudahan nanti dari sekian peserta ini nanti ada
kurang lebih 50 atau 80% dari peserta pada sore hari ini dan besok yang mau dan melangkah ke dalam jalur rubrikasi jurnal. Karena udah ada 1 sampai 10 anak yang berhasil, mesti yang lain ingin ikut-ikut itu ya. Nanti bisa juga, ini Sahnas Rizky ini bimbingannya Pak Jun ya? Sahnas Rizky ini? Bukan, beda ya? Iya, Pak. Iya, Iya, oh, betul. nanti juga Sahnas mungkin Amelia sebelum, juga itu mau jurnal itu. Amelia, nanti Itu mungkin juga. setelah saya bicara, atau nanti ketika Pak Jun sebelum mengeluarkan sesi tanya jawab, nanti Sahnas bisa memberikan semacam ini ya apa sesi sharing pengalaman ya menjalankan jalur rubrikasi jurnal ya, enak-enaknya di mana, kemudian tantangannya di mana. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dengar dari Mbak Sahnas ya tentang apa yang dialami ketika masuk di jalur jurnal. Baik teman-teman, saya akan share screen materi. Bentar. Mas Vilo kok nge-freeze, Mas? Nge-freeze ya? Oh, sebentar. Halo, kayaknya Mas Vilo nge-freeze ini. Bentar. Oke, ini anunya enggak. Oke. Oke teman-teman, jadi nanti kita di kesempatan hari ini, yang pertama saya akan mengenalkan tentang bagaimana sih seluk-beluk jurnal itu. Nanti kalau kita mau submit jurnal, kita harus tahu logika-logika dari pengelola jurnal ya. Kemudian nanti ada sesi kedua, saya akan memberikan guidance bagaimana cara mendaftar di UJS jurnal. Karena semua jurnal sekarang sudah berbasis UJS. Jadi teman-teman yang caranya jurnal, nah itu nanti akan saya ajarkan di sesi kedua di panduan ya. Jadi kita mulai dulu untuk sesi yang pertama. Sesi yang pertama akan saya share screen. Oke. Baik, teman-teman, ini adalah materi menulis artikel jurnal nasional. Apa sudah kelihatan ya? Loading. Oke, menulis artikel sudah kelihatan ya. Menulis artikel jurnal nasional sebuah proses yang tidak instan. Tolong digarisbawahi, sama dengan nanti kalian mengambil rubrikasi jurnal. Jangan dianggap itu instan. Jadi ada proses yang memang harus dilalui. Dan itu saya pikir harus dimasuk ke benak kalian. Nanti ada prosesnya ya. Jangan juga ada anggapan bahwa menulis di jurnal itu sesuatu yang gampang ya. Misalnya, wah aku tak jurnal juga enak nggak ini. Ya, itu juga hal yang kurang tepat juga karena tidak ada menulis jurnal itu teman-teman publish atau submit hari ini besok terbit ya. Tapi sesuatu itu sesuatu yang by proses ya. Seperti sana mungkin atau yang bulan kan setelah submit baru terbit. Jadi kalau teman-teman mau wisuda bulan Januari, artikel kalian harus siap di bulan Juli atau Agustus. Sehingga Anda submit dan kemudian persiapan. Sama juga dilihat tanggal terbit dari jurnalnya. Itu bulan apa dan apa. Sehingga kita tahu ya. Oke, ini profil saya seperti yang dikatakan Pak Fajar Junaidi. Saya memegang 2 jurnal nasional dan dua-duanya saya editor in chief. Ini salah 2 jurnal yang cukup fenomenal di dunia komunikasi ya. Nah, ini beberapa tulisan. Jadi bergurulah pada orang yang bisa ya. Jadi hanya beberapa, ini bukan kita mau menyombongkan diri ya, tapi hanya ada beberapa dosen yang memang aktif dalam menulis jurnal. Jadi memang pada akhirnya nanti yang membimbing dalam konteks jurnal ini
hanya orang-orang tertentu saja yang memang dia secara reguler itu punya karya secara rutin. Ya. Wah, Pak Vilo pengelola jurnal. Nah, pengelola jurnal itu justru harus membuktikan diri dia bisa berkarya di jurnal-jurnal yang lain. Ini karya-karya tahun 2019 coba dicermati hampir semua sama Pak Fajar Junaidi ya. Ini partner. Nah, ini beberapa. Ini yang nyimak bisa dilihat teman-teman. Nyimak ini jurnal Cinta 2 dan ini adalah mahasiswa kita, penulis pertamanya. Nah, ini Cinta 2 itu ranking top ya, paling top kalau jurnal nasional saat ini. Itu mahasiswa kita ada yang tembus dulu. Ini angkatan 2014 ya kalau salah dia nih, 2014 Ardiska Mega. Oh, angkatannya Aji nih ya, Ardiska Mega ini tembus Cinta 2 angkatan 2014 ini. Nah, kemudian ini beberapa ini, ya, ini jurnal internasional ya, Scopus. Ini tulisan dengan Pak Fajar Junaidi juga di tahun 2020. Bayangkan kita tiap tahun ini discontinue ya, Q2 ya, juga dengan Pak Fajar Junaidi. Nah, ini juga yang diceritakan Pak Fajar Junaidi tadi bahwa jurnal yang sampai revisinya 7 kali ini juga Cinta 2 di tahun 2020. Nah, ini yang terakhir di tahun 2021 ini publish bersama mahasiswa ya. Ini mahasiswa kelas kalian angkatan 2016. Kalau di sini ada yang angkatan 2016 pasti kenal ya. Khalifa Yuni. Ini publish di International Journal of Communication and Society. Nah, ini temannya kalian ini yang ada 2016 sekarang hadir pasti tahu. Ini adalah mahasiswa 2016. Prosesnya berapa bulan, Pak? Ini prosesnya sampai kurang lebih 8 bulan, bayangkan. Meskipun dia sudah lulus ya, tapi ini karena memang dia tidak ikut proyek skripsi rubrikasi. Tapi jadi portofolio untuk si Khalifa Yuni ini. Oke. Menulis jurnal itu perpaduan antara aspek teknis dan mentalitas. Jadi kalian kalau mau menulis jurnal itu harus memadukan dua hal itu ya. Ditolak di satu jurnal nangis ya enggak. Kalau kalian mau mengambil rubrikasi jurnal, ditolak di satu jurnal, cari jurnal yang lain ya. Karena jurnal komunikasi di Indonesia yang bereputasi nasional itu banyak teman-teman ya, puluhan, ratusan bahkan. Bahkan ada juga yang cari naskah. Jadi tenang saja, nggak usah bersedih ketika nanti Anda ngambil rubrikasi jurnal, ditolak di salah satu jurnal, cari jurnal yang lain. Ya, aspek teknis. Jadi teknis itu apa ya? Menulis, ya memahami aturan main dan lain sebagainya. Anda harus memainkan itu. Nah, aspek teknis akan saya jelaskan. Oke, strategi menulis artikel jurnal ini teknis. Mempunyai riset pasti karena kalian punya skripsi. Skripsi itu yang akan dijadikan sebagai artikel. Nah, kalau sudah artikel jurnal kan sudah nggak usah membuat skripsi. Anda langsung logikanya itu langsung menggunakan format jurnal yang artikelnya kurang lebih 15 sampai 25 halaman ya. Dan itu tergantung jurnalnya. Bisa ada yang 15 halaman, ada yang 20 halaman dan spasi menyesuaikan aturan jurnal. Terus dalam hati pasti berpikir nih atau berbicara sendiri, wah, enak nih artikel jurnal nih gitu ya. Saya ngomong pembimbing saya mau ambil jalur rubrikasi jurnal. Enak, tapi juga ada tantangannya. Kita akan menekan teman-teman untuk secara konten atau secara referensi kalian harus punya trik, punya cara supaya referensinya bisa sampai 50 per artikel. Dengan 20 halaman, kalian punya citasi referensi sampai 20. Keren itu. Pasti akan jadi perhatian dari jurnal. Dan 90% harus dari jurnal nasional dan internasional. Udah itu salah satu triknya. Tadi ikut conference ya, sekarang buka kalian. Nah, mulai pahami logika UJS. Nanti akan saya jelaskan di part yang kedua, bagaimana memahami logika UJS. Kalau teman-teman sudah pernah buat akun Instagram, pernah buat akun Facebook, itu sama ya nanti. Kita register dulu, baru kemudian submit. Baca author guidance, cari panduan penulisan, cari author guidance setiap Anda mau mengambil atau mensubmitkan tulisan di suatu jurnal ya. Itu yang harus pertama kali dibaca ya. Itu penting. Jadi jangan sampai kelupaan itu ya. Dicatat ya teman-teman ya. Jangan dilihat saja ini, catat. Kalau yang memang punya sesuatu atau punya keinginan untuk ikut rubrikasi jurnal. Pahami etika publikasi. Kalau Anda mau submit jurnal, Anda harus tunggu sampai ada keputusan dari jurnal itu. Tapi Pak, saya bisa buat 2 artikel dari skripsi yang mau saya buat. Boleh, bagus. Kalau Anda bisa buat 2 artikel yang berbeda, Anda bisa punya peluang lebih cepat lulus, karena Anda bisa nggak menunggu lama. Tapi artikelnya harus beda. Ya. Kalau artikelnya cuma 1, maka
kalian tunggu dulu, kalian ditolak, diterima, atau sedang proses under review gitu ya. Nggak boleh, saya punya 1 artikel Pak, saya mau submit ke 5 jurnal, keburu nih, udah ditunggu calon mertua, nggak boleh kayak gitu. Ya, nanti Anda akan di blacklist oleh editornya. Oke. Nah, itu ikuti template. Nanti kalau Anda masuk jurnal, cari template-nya ya. Template jurnal di-download, kemudian diikuti aturan mainnya sesuai author guidance ya. Perhatikan jumlah daftar pustaka. Sekarang daftar pustaka itu minimal 20 sampai 30 jurnal, sisanya beli buku. 35 yang 5 buku, yang 30 jurnal. Keren. Itu pasti akan jadi perhatian editor. Cara nyari jurnal gimana, Pak? Wah, nanti akan ada sesi berikutnya ya, khusus itu. Tapi besok akan ada sesi workshop dengan Pak Fajar Junaidi terkait citasi ya. Gunakan pengutipan otomatis. Nah, ini poin saya yang teknis ini nanti berelasi dengan apa yang akan Anda dapatkan hari Kamis besok. Pakai Mendeley, teman-teman. Sekarang itu nggak usum apa bahasa ininya, udah nggak zaman ya. Anda buat jurnal, buat artikel, pengutipannya manual. Terus dipetani satu-satu daftar pustakanya. Oh, Budi Arifianto, oh, Filosa kita ada nggak ya? Fajar Junaidi ada nggak ya? Udah nggak zaman kayak gitu. Semua serba otomatisasi. Katanya generasi milenial, tapi tools menulis saja nggak bisa. Nah, itu tantangan kalian. Besok jangan lewatkan ya, workshop bersama Dr. Fajar Junaidi, cara mengaktifkan dan menggunakan Mendeley ya. Oke, Mas Jun ini yang agak lama loh, tapi Mendeley cepat belajarnya. Masa kalian kalah sama Mas Fajar Junaidi ya? Artikel harus mempunyai kebaruan, keunikan riset, yaitu nanti harus disesuaikan dengan pembimbingnya. Jadi ada novelty ya. Kebaruannya apa? Misalnya riset framing tentang kasus 212 ya sudah banyak itu ya. Cari yang baru, yang unik ya, yang update itu jauh lebih. Misalnya Anda mau ngangkat tentang vaksin. Nah, bagaimana cyber war atau bagaimana tweet di Twitter ya tentang vaksin dan anti vaksin. Nah, itu kan menarik itu dalam konteks komunikasi kesehatan. Nah, Mas Fajar Junaidi tentang komunikasi kesehatan. Nah, itu kan menarik ya. Atau yang lain ya, bagaimana film-film keistimewaan Jogja, ekonomi politik, film-film dana keistimewaan Jogja, itu yang teman-temannya Mas Budi dapat dana itu ada nggak kepentingan tertentu, misalnya itu kan menarik. Nanti narasi film cilik dan sebagainya. Itu ya, berkepala dingin kalau dapat respon nanti Sanas mungkin bisa cerita ya. Mesti akan ada review-review kalau Anda mau jurnalnya Sinta 3 apa-apa itu nanti pasti akan ada review dari komentar reviewer yang agak panas kuping ya, panas pikiran ya. Ini kurang tepat ya, tapi diterima aja, selama nggak ditolak direvisi ya. Jangan sampai Anda berkeluh kesah. Harus berkepala dingin. Ini mental kalau ini ya. Yang ini mental. Seperti kalau kalian suruh revisi sama pembimbingnya, baca suruh apa, itu demi kebaikan kalian. Mentalnya harus kuat. Jadi mental mau membuat karya, mental mau bimbingan skripsi atau mental skripsi, atau membuat mental karya apapun, itu harus mental mau belajar ya. Jangan mental sok mau atau sok ini ya, sok bisa semua, tapi nggak bisa apa-apa. Relasi yang baik dengan editor. Nah, ini kalau dapat info atau apa dari editor, responnya dengan baik, itu menjalin relasi cepat, quick respon ya. Jangan kalau ada abang Gojek aja ngasih, Pak sudah sampai pesan direspon cepat, tapi kalau editor jurnal lama, mungkin lihat nanti namanya kurang baik. Ini kebaruan artikel. Mungkin ini nggak akan saya kupas jauh dalam karena ini nanti kaitannya dengan pembimbing ya. Jadi ya kalau bisa di latar belakang itu tunjukkan artikel sejenis ya, sehingga akan terlihat keunikan dari tema riset teman-teman ya. Dari Anda dapat 10 jurnal, sehingga tidak ada jurnal yang angkat tentang hal yang mau Anda angkat, sehingga itu kan terlihat unik ya. Hasil riset dan manfaat riset harus clear ya, sehingga akan membangun yang namanya novelty ya. Apa berikutnya? Nah, ini mungkin terlalu tinggi untuk Sinta 2 untuk S1, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Ada jurnal Aspikom, itu salah satu jurnal yang bersejarah. Ada jurnal komunikator, itu Anda harus bangga ya. Dari sekian kampus prodi komunikasi, tidak semua prodinya itu punya jurnal Sinta 2.
Nah, itu kita itu komunikasi UMY itu punya jurnal Sinta 2. Anda juga harus belajar apa itu Sinta ya. Sinta 1, Sinta 2. Nah, ini komunikasi kita itu punya Sinta 2. Anda harus bangga itu ya. Tapi ini 2019 kita Sinta 3. Bulan Oktober yang lalu kita baru saja dapat akreditasi yang baru yaitu Sinta 2. Wah, ini Anda harus bangga. Anda kalau ketemu sama prodi lain tuh kepala Anda tegakkan. Anda tuh prodinya keren loh prestasi-prestasinya ya. Anda juga harus mengkerenkan diri Anda ya. Jangan di sebuah prodi yang keren tapi anak-anaknya nggak keren. Nah, itu Anda harus membuat diri Anda itu keren karena Anda di prodi yang luar biasa. Nah, ini jurnal Aspikom, ini tampilannya jurnal komunikator ya. Punya cita-cita nggak apa-apa untuk mau masuk situ. Tapi kalau bisa yang ini ya. Kemudian satu lagi teman-teman, salah satu cara memahami bagaimana menyusun sebuah artikel jurnal adalah dengan membedah artikel yang dimuat pada jurnal itu. Jadi misalnya sana sudah terbit di jurnal interaksi, kalau ada yang mau ke interaksi lagi ya bedah itu jurnal interaksi. Jadi di jurnal itu kan ada template-nya. Anda lihat caranya buat latar belakang gimana. Downloadi ya, di-download semua artikel-artikel di sana. Kemudian dipelajari, ya, jurnal Aspikom, jurnal komunikator, di-downloadi semua. Oh, cara pembahasannya seperti ini. Oh, kesimpulan seperti ini. Oh, ada ucapan terima kasih kepada pembimbingku yang sangat perhatian, Bapak Dr. Fajar Junaidi. Ya, itu juga boleh ya, atau daftar pustakanya seperti apa. Itu juga dilihat ya, membedah jurnal. Jadi saran saya berikutnya, kalau ingin masuk jurnal yang pilih rubrikasi jurnal, kemudian tolong jurnalnya itu di-download semua artikelnya, dicari artikel yang terbaru ya, edisi terbaru, kemudian dilihat bagaimana cara menulisnya. Gitu. Tantangannya menulis secara kontinu, punya publikasi, nanti apa tahu Anda ke depan punya ini punya kemauan untuk itu. Ini contoh hasil review ya. Ini jurnal Sinta 2, saya dengan Pak Fajar Junaidi. Bisa Anda lihat. Oh, itu. Coba dilihat ya. Editor version, author version. Saya mengembalikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kali saya mengembalikan naskah. Sama nggak sama bimbingan skripsi kira-kira? Hampir sama. Tapi ini yang komentari orang luar loh ini. Kalau kalian nanti mau di situ ya. Cari jurnal-jurnal yang menantang. Cari grade. Kayaknya sudah ada di grade ya, ada SOP-nya. Kayaknya kalau Anda masih sanggup tembus Sinta 2 itu bisa nilainya, Sinta 3 itu bahkan sudah nilainya A kalau nggak salah Sinta 3. Tapi nanti silakan Anda punya mimpi-mimpi tinggi nggak apa-apa. Coba aja. Saya punya teman namanya Bu Rini Dharmastuti. Itu punya bimbingan anak S1. Kemarin masuk loh di jurnal ini. Karena dia punya keinginan yang kuat. Artinya kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang ini ya, maksudnya nggak ada yang tidak bisa ya. Semua bisa dilakukan kalau ada kemauan ya. Keren itu. Misalnya Leni, lulusan komunikasi. Artikel jurnalnya, jurnal ini Sinta 2. Wah, itu kan keren, kamu bisa ngomong. Saya pernah publish Sinta 2. Nah, ini jurnal waktu saya masuk di jurnal Scopus ya. Itu Scopus aja cuma 3 kali saya. Yang tadi sampai 12 kali ngalang-ngalai Scopus. Nah, oke, itu untuk memahami jurnal. Apa saya lanjut langsung Om Jun, Pak Jun ke ini Ya, panduan cara submit. Siap. Oke. Langsung kita operationable sekarang teman-teman. Oke, sekarang kita teknis ya teman-teman ya. Saya akan download panduan. Bentar, saya cari dulu anunya filenya. Ini adalah panduan di Aspikom ya, tapi panduan di Aspikom ini sama karena hampir semua jurnal itu menggunakan OJS yang sama ya. Jadi meskipun jurnal dimanapun itu OJS-nya semua sampai saat ini sama ya, masih OJS 2 dan 3. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini panduan penulis register ya. Dilihat.
Kalau bisa masuk ke jurnal Aspikom, kanan kita layar itu nanti ada panduan penulis, itu bisa di-download. Tapi saya jelaskan ya ini. Cara register, kayak register Facebook, teman-teman. Jadi pertama, teman-teman harus melakukan registrasi dulu. Klik register ya. Oke. Kalau sekarang Anda bawa HP atau laptop bisa dicoba ya. Klik register. Nah, kemudian setelah klik register akan muncul tampilan seperti ini. Anda mau submitnya dalam bahasa apa? Oh, saya nggak paham bahasa Inggris. Boleh Anda klik cari Indonesia. Kalau jurnalnya menyediakan versi bahasa Indonesia panduannya ya. Nah, kalau memang bahasa Inggris ya gimana lagi, pasrah lah. Kemudian username Anda ditulis, misalnya ini Khalifah Yuni. Passwordnya apa ditulis, report passwordnya apa, kalau bisa dicatat ya. Dicatat, jangan hanya ini apa WA dari mantan yang di screenshot, tapi username password juga harus di screenshot ya. Ini coba dilihat. Salutation Anda itu laki atau perempuan ya, Mister atau Miss, first name Khalifa, Yuni, middle name ya. Jadi kalau misalnya Filosa Sukmono, first name-nya Filosa, middle name Gita, last name Sukmono, inisial fix, ini GF, gender Anda apa, perempuan atau laki-laki, female, male ya, affiliation, Anda kan masih statusnya mahasiswa, berarti tulis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Signature boleh diisi boleh enggak ya. Email apa, confirm email. Nah, kemudian ORCID ID biasanya enggak harus diisi. URL mungkin Anda punya URL blog apa-apa bisa juga diisikan di sini. Jangan lupa yang penting nomor HP yang aktif sekali lagi harus dicantumkan biar nanti editornya kalau hubungi enak ya. Kemudian tulis alamat Anda, alamat kampus ya. Kemudian semua instruksi kalau bisa dicentang. Kalau Anda jadi reader, nanti email Anda akan dapat notifikasi setiap ada jurnal itu terbit yang baru, teman-teman ya. Barulah kemudian klik register ya. Oke, selesai toh, punya akun kan? Gampang, aman. Kemudian berikutnya, Pak, saya sudah punya naskah nih. Gimana cara submitnya? Oke, saya jawab ya. Belum Anda sudah jawab. Nah, langsung Anda masuk ke user Anda ya. Kemudian klik di sini. Kanan ini ada namanya new submission ya. Kiriman baru bahasa Indonesianya. Klik new submission ya. Setelah itu pilih bahasanya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris submission-nya. Oke, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia, boleh. Kemudian submission checklist, kalau bisa dicentang semua. Copyright notice, itu menunjukkan bahwa nanti copyright Anda itu masuk ke jurnal itu. Kalau artikel sudah diterbitkan, hak ciptanya milik jurnal. Tapi itu tergantung jurnalnya ya. Oke, guys. Nah, kemudian komen untuk editor. Nah, ini kalau saya sebagai editor sering menerima komen-komen lucu ya. Tapi kalian silakan kasih komennya berkelas. Perkenalkan saya misalnya siapa? Muhammad Rian ya. Saya punya riset yang unik. Kami berharap jurnal XX bisa menerbitkan. Nah, itu menarik ya. Misalnya. Tapi jangan please editor tolong terbitkan naskah saya. Saya kurang 3 bulan lagi mau lulus skripsi, please. Wah, malah nggak nggak direspon. Tapi kalau komennya elegan, itu bisa jadi perhatian editor ya. Atau nggak usah komen sekalian, nggak apa-apa ya. Kemudian baru klik save and continue ya. Nah, kemudian step kedua itu Anda melakukan proses upload ya. Choose artikel Anda sesuai yang di atas ini ya, sesuai standar dari author guidance, kemudian klik upload ya. Nah, baru kemudian save and continue. Jadi gini, nanti ketika upload nanti akan ada seperti ini ya. Upload. Nah, jangan lupa di-upload, jangan cuman di-upload saja, tapi juga save and continue ya, jangan lupa ini. Setelah itu enter submission metadata, silakan di edit ya metadatanya, termasuk abstraknya dimasukkan ya. Ini metadata teman-teman. Kata kunci skripsi atau kata kunci artikelnya dimasukkan. Artikel Anda Indonesia ya, contributor and supporting agency.
Anda nunggak dapat dukungan dari siapa? Ya, dapat dukungan dari kampus, ya tulis kampusnya, ya. Referensinya ditulis di sini, jangan di copy paste saja, tapi ditulis yang rapi, ya. Ini loh. Format list of friends for work set in the submission, please spirit in the reference with blank line. Jadi kok bisa, jangan sampai gabung-gabung ya, dipisah-pisah ya referensinya. Itu untuk metadata ya. Tahap keempat adalah Anda punya nggak supplementary file, misalnya file-file pendukung bahwa artikel ini sangat direkomendasikan oleh siapa, atau mungkin data-data yang melindungi informan itu bisa diupload di supplementary file. Tapi kalau nggak ada ya udah langsung save and continue. Barulah kemudian klik finish submission. Nah, selesai submission complete ya. Jadi seperti itu langkahnya teman-teman. Gampang kan? Tidak serumit yang dibayangkan. Oke teman-teman, saya pikir itu ya arahan dari saya, mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman untuk mengambil rubrikasi jurnal. Untuk yang angkatan di bawah 2017 juga jangan kalah, harus termotivasi meskipun dia teman-teman jalur skripsi, tetap kalau merasa jurnalnya atau karyanya bagus, disubmit aja ke jurnal kan nggak masalah. Siapa tahu Anda lagi gitu ya, jadi lagi punya keberuntungan sehingga bisa submit dan sampai ke proses akhir. Saya pikir itu Mas Fajar Junaidi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sekali Mas Philo Sabita Sukmono. Teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mendapat insight. Jadi tulis di jurnal itu bukan sesuatu yang susah gitu. Oke, itu sangat sangat mudah sekali untuk menulis di jurnal, submit di jurnal gitu. Apalagi kalau teman-teman dibantu aplikasi namanya misalnya Mendeley, EndNote atau Zotero. Jadi udah nggak zamannya lagi jenengan nulis daftar pustaka itu secara manual, dan nggak zamannya lagi ngirim artikel jurnal itu ngirimnya secara manual alias dikirim via email. Jadi kalau teman-teman itu harusnya sangat beruntung, kita di UMY sudah terbiasa bekerja dan belajar by online dengan MyClass. Kalau jenengan familiar dengan MyClass, ya pasti akan mudah untuk memahami jurnal, karena alurnya kurang lebihnya mesinnya, pola kerjanya sama. Mesin jurnal itu namanya OJS, Online Journal System. Monggo saya buka sesi tanya jawab. Mas Philo, mohon PPT-nya bisa di-share di chat gitu, biar teman-teman mahasiswa bisa mengunduhnya. Mungkin gitu. Sahnas bisa cerita sebentar, Sahnas. Oke, iya Mbak Sahnas, monggo cerita yang sudah berhasil publish, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak tahu Mas mau cerita dari mana. Dirimu cerita aja apa yang Sahnas lakukan ketika menulis di jurnal itu. Misalnya, saya kan pertama kali download template, ya kan? Kemudian bagaimana mengisi template itu, terus kolaborasinya seperti apa dan sebagainya. Gitu. Monggo silahkan. Sebenarnya tuh dari awal tuh nggak ada kepikiran buat bikin jurnal, tapi karena Mas Jun berhasil bikin saya mikir lagi, oh ya ternyata jurnal kayaknya enak juga. Terus sempet cari-cari, lihat-lihat. Sama Mas Tobon disuruh on cam ini, sutradara. Sempet lihat-lihat template juga, oh kayaknya oke juga, ya udah. Sanas, dirimu berapa kali revisinya? Revisi berapa kali ya Mas? 3 atau 4 kayaknya. Oke, 3 atau 4. Iya. Terus citasinya menggunakan aplikasi apa? Mendeley, EndNote, atau Zotero? Oh, Mendeley. Oke, sip. Yang paling populer Mendeley. Gitu informasi dari Mbak Sanas. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya-tanya japri ke Mbak Sanas tentang prosesnya. Beberapa teman saya lihat seperti Mas Rido, Mbak Amalia juga berproses. Terus ada lagi siapa ya? Lupa saya. Bimbingan saya beberapa ada. Gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanya ke Mas Philo terutama. Monggo silahkan, jangan malu bertanya.
mumpung ketemu sama mbah-mbahnya jurnal. Mas Wilo ini mbah-mbahnya jurnal karena jurnal yang dikelola itu membawai 250 prodi se-Indonesia. Jujukannya wong se-Indonesia, teman-teman. Dan jurnalnya komunikator ya kita punya target nanti masuk di Scopus gitu. Pokoknya kita di UMY itu ingin selalu berkemajuan, pengen di depan. Termasuk misalnya adik kelas teman-teman sudah mulai kami ajak untuk nulis di jurnal namanya jurnal audience. Untuk ya latihan teman-teman mahasiswa bisa dibuka linknya itu. Yang nulis adik kelas teman-teman angkatan 2018 ya berarti ya, 2018. Mereka sudah familiar, sudah paham tentang aplikasi Mendeley, Citasi dan sebagainya. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo teman-teman. Monggo silahkan, langsung aja boleh. Ini kan tadi disebutkan salah satu dari strategi menulis artikel jurnal itu kan pahami logika OJS. Nah ini belum dijelaskan tadi Pak. Mungkin boleh dijelaskan logika OJS itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, monggo Mas Vilo tentang OJS. Terima kasih. Aji Ridho, ini senior ini Ridho. Oke. Ridho, jadi gini teman-teman, ini mungkin juga pertanyaan teman-teman yang lain ya, tapi karena mungkin malu mau tanya, jadi mungkin Ridho yang mewakili. Jadi logika OJS itu adalah logika awal tadi itu loh ya, cara submit tadi itu loh ya, cara submit yang tadi Mas Jun bicara bahwa tidak harus sekarang nggak pakai email, nggak pakai surat, tapi OJS. OJS itu logika Open Journal Access. Jadi yang pertama logikanya jurnal itu tidak ada yang dikunci artikelnya. Semua orang bebas mengakses jurnal itu. Termasuk semua orang bebas untuk submit jurnal itu. Entah siapa diri Anda, selama Anda punya artikel dan artikelnya sesuai template dan bagus, maka jurnal itu akan menerima. Ya, kalau dulu kan saya dulu pengalaman komunikator awal-awal, dulu kita harus door to door ya. Ayo nulis di jurnal saya yuk, ayo gitu ya. Sekarang semua siapapun bisa dengan logika OJS ya. Tinggal Anda buat registrasi, kemudian Anda punya akun, Anda punya artikel, submit seperti panduan tadi, maka semua bisa submit. Bahkan orang Indonesia, saya publikasinya bisa sampai di Malaysia. Mas Jun publikasinya bisa sampai di Pakistan misalnya. Jadi logika itu teman-teman. Jadi tidak memandang suku, ras, agama, latar belakang. Selama Anda punya artikel bagus, Anda bisa submit. Sampai Anda mau membuka website itu, maka Anda bisa download artikelnya secara gratis. Ya, meskipun masih ada artikel-artikel yang dikunci. Tapi saya punya cara untuk membuka artikel yang dikunci. Nah, itu kan butuh workshop-workshop ke depan ya. Kalau teman-teman emang nanti yang ke depan, kalau memang sudah semakin banyak yang ingin masuk ke rubrikasi jurnal, kita perbanyak workshop-workshop untuk membekali skill dari teman-teman. Jadi gitu logika OJS itu kira-kira Aji Ridho. Oke, pertanyaan awal yang menarik bisa diteruskan oleh yang lain. Silakan teman-teman. Jadi menyambung logika OJS itu adalah teman-teman kalau revisi kayak Mas Wilo tunjukkan tadi ya, revisi artikel kami itu sampai 12 kali. Kita revisinya itu tidak lagi kontak-kontakan via email, tapi di mesinnya situ. Jadi kan enak, ya kan? Terekam. Jadi nanti kalau nun sewu ya, ada omongan di luar, wah gampang banget kuliah di UMY, nulis di jurnal langsung bisa bebas ujian skripsi. Nah orang kan nggak ngerti prosesnya, bener nggak? Saya sama Mas Vilo aja, nun sewu sama-sama doktor, harus direvisi 12 kali loh. Dilokne, wah sampai dilokne misalnya karena itu berbahasa Inggris Mas Vilo ya, dilokne bahasa Inggrisnya jelek banget itu ya kita mengiyakan gitu, karena kita kan posisinya adalah sebagai autor. Oh ya, jangan lupa teman-teman ketika mendaftar di sebuah jurnal itu mendaftarnya sebagai autor dan reader. Oke, jangan hanya sebagai reader aja, gitu Mas Vilo ya. Karena jenengan daftarnya sebagai reader aja nanti nggak bisa submit, menu submitnya tidak keluar. Gitu. Begitu, silakan. Ada lagi mau tanya? Mumpung ketemu sama Mbah Bahani Jurnal. Monggo. Yo, ini ada siapa saja? Ada Leni, Monik, ya. Kami berharap teman-teman semua mengambil jalur ini. Monggo silakan. Ada Mbak Monik, Mas Devan, Mas Septian, Mbak Rusma, Mas Febriana, Hope, Agung.
Kamu nanya apa, Gung? Silahkan, Gung. Agung ini angkatan berapa ya, Agung ya? Agung Lab. 2000 Lab. Angkatan berapa, Agung? Agung angkatan berapa? 2017. 17, Mas. Iya. Nulis saja tentang radio komunitas, Gung, jurnalnya banyak. Oh, ini boleh Anda pertanyaan dari Leni. Boleh banget. Monggo silakan Mbak Leni, karena double Zoom. Silakan tulis di chat. Oh, saya lupa menyampaikan. Boleh banget. Oh iya, Mas Agung ini adalah teman kita, produser televisi yang tersertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke, mahasiswa pertama di UMY. Nomornya nomor 3. Jos tenan. Jadi kami direkturnya LSP itu namanya Dr. Filosa Gita Sukmono. Asesornya, pengujinya bukan dosennya, namanya Budi Dwi Arifianto MSN. Ini wujud kita melayani teman-teman. Anda cari se-Jogja deh, mana kampus yang memberikan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sampai detik ini only one, UMY. Gitu. Maksud saya, kami dosennya geraknya cepat, mahasiswanya juga harus cepat. Gitu. Paham dong konteksnya? Gitu. Oke, termasuk kita membuat kebijakan seperti ini. Monggo silahkan, Mbak Leni, ditulis. Teman-teman yang lain boleh ditulis juga. Monggo, Mas Vilo, kalau ada tambahan insight buat teman-teman. Ya, ini juga sambil nunggu pertanyaan. Teman-teman yang belum lulus, nanti kalau ada pengumuman tentang uji kompetensi, kalau bisa ikut ya. Ini mungkin di luar itu ya. Karena saya lihat peminatnya sangat minim yang dari komunikasi. Kita udah, Mas Jun ini, Pak Jun ini manajer sertifikasinya, Pak Budi asesor itu udah membuatkan skema banyak loh. Universitas kalian itu paling banyak 2000 komunikasi malah yang sebenarnya di. Oke. Kita itu orangnya nggak bisa kerja pelan, teman-teman. Kita tuh kerjanya cepat, set. Kami tuh sering di kampus lembur sampai jam 12 malam. Sebelum wisuda itu yang Mas Agung Hermawan mendapat sertifikasi, kami tuh di kampus sampai jam 12 malam, bayangkan. Gitu, oke. Oh, pertanyaan dari Mbak Leni, bagus nih. Izin bertanya Mas Vilo dan Mas Jun, apakah benar jika kita memiliki privilege sudah bisa publish di jurnal, memudahkan jika ingin S2? Sekian, terima kasih. Monggo Mas Vilo. Itu sebagai portofolio ya. Contohnya Mbak Yuni itu sekarang alhamdulillah sudah keterima di S2 di UGM ya. Salah satunya karena memang ada rekomendasi, tapi dengan publikasi di jurnal itu nanti semakin memperkuat tim dari reviewernya Prodi untuk meluluskan itu. Kemarin Mbak Yuni, ya ini kita ngomong Yuni aja karena yang baru saja diterima, itu ngomong, Pak, salah satu syaratnya adalah kita harus punya publikasi di jurnal nasional bereputasi, Sinta 3 atau Sinta 2. Ini sudah melewati, karena beliaunya sekarang, Yuni itu sudah publikasi di jurnal internasional. Nah, itu karena dia punya keinginan meskipun tidak memakai jalur rubrikasi. Nah, kalau teman-teman memang punya niat mau S2, ambil aja rubrikasi jurnal. Lulus S1, dapat ijazah, dapat sertifikat kompetensi, dapat CV dengan publikasi di jurnal. Udah itu S2-nya mau di mana aja, cepat itu keterima. Itu kira-kira Mas Jun. Oke, terima kasih Mas Vilo. Saya Mas Ava yang saya kasih di jurnal channel UAD. Mas Ava itu 2015 angkatannya Mas Hirman. Mas Ava beliau bisa S2 di UGM karena nulis di jurnal channel. Kebetulan sama bapak ibunya disuruh S2 dan jelalah sebelumnya udah nulis di jurnal. Padahal kalau teman-teman kakak kelas teman-teman itu kerjanya kerja double karena skripsi dulu ngebarin baru kirim ke jurnal. Nah, kalau teman-teman kan bisa lebih shortcut, lebih cepat. Gitu. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Leni. Monggo silahkan teman-teman ungkapkan kebingungan teman-teman hari ini. Besok kita akan belajar singkat saja mungkin tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi Mendeley untuk citasi. Kalau saran saya dari sekarang teman-teman sudah sudah menginstal aplikasi seperti Mendeley, terus download artikel jurnal sebanyak-banyaknya. Sudah nggak zamannya lagi nulis daftar pustaka manual, sudah tidak zamannya lagi nulis daftar pustaka pakai menunya Word.
capek nanti. Oh, dari Mbak Priska. Saya juga tanya, sebentar untuk menulis jurnal itu paling lama berapa ya? Kalau sudah terlanjur menulis skripsi, apakah bisa memilih jalur menulis jurnal? Monggo Mas Vilo. Oke, kalau nanti yang bisa pindahnya itu Mas Jun yang jawab ya, karena Mas Jun ini ketua tim rubrikasi. Untuk yang pertanyaan pertama tadi yang tentang berapa lama ya, tidak ada patokan Mbak, berapa lama. Yang jelas kalau menulis artikel kan itu sesuai dengan kita. Ada yang orang 2-3 bulan menulis artikel jurnal selesai ya, karena itu kan logikanya sama kayak skripsi, tapi kita padatkan ya, jadi 20 halaman. Nah, bisa aja 1 bulan selesai, ada yang 2 bulan selesai. Kemudian proses submitnya sampai publish itu kan juga kita harus tahu strategi. Misalnya jurnal A, publish tiap tahun itu bulan Maret dan November misalnya. Jadi kita kan kalau yang bulan Maret kita submitnya jangan bulan Februari, kita submitnya bulan Desember atau November tahun sebelumnya. Kalau kita mau yang November, kita submit bulan Juli. Jadi ada waktu untuk masuk antrian. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya cepat menulisnya, kita menunggu publish-nya yang agak lama. Karena kita tergantung dengan orang. Kalau skripsi kan selesai langsung bisa publish. Tapi ini kan kita tergantung dengan jurnalnya orang. Tapi nanti ada kok di SOP-nya itu, di rubrikasi jurnal ini sebenarnya tidak hanya lewat jalur jurnal, tapi nanti ada jalur conference. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Fajar Junaidi. Jadi bisa ada beberapa aspek yang bisa kita mainkan ya. Monggo Mas Jun, saya kembalikan. Oke, karena saya diminta jawab, saya tak membantu menjelaskan kepada Mbak Priska, teman-teman. Jadi, rubrikasi jurnal itu sifatnya opsional. Oke, apakah kalau sudah terlanjur mengerjakan bab 1 mau pindah ke jurnal boleh? Kalau menurut saya boleh aja, selama Anda disetujui oleh dosen pembimbingnya. Ya kan? Kalau saya selalu menempatkan sebagai dosen pembimbing bahwa mahasiswa itu adalah bagian integral untuk kolaborasi. Ya kan, jadi saya ikut mengedit, ikut menambahi teorinya, ikut pembahasan dan sebagainya. Karena toh nama saya juga dipakai. Jadi saya tidak mau, dan ini bagian dari etika akademis juga, hanya dompleng nama. Itu kan tidak fair juga, ya kan? Jadi harus ikut berproses gitu. Bahkan kalau perlu ya beberapa harus kita bantu untuk memecahkannya. Terus yang kedua, seperti kata Mas Vilo tadi, bagaimana kalau lama terbitnya? Teman-teman, ada pilihan. Rubrikasi jurnal itu, teman-teman, jalur pertama adalah sebenarnya jalur ujian. Jadi tetap ujian seperti biasa. Di saudara tua kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu sejak tahun 2016, skripsinya, formatnya semua artikel jurnal di sana. Tapi tidak sesuai dengan template, jadi beda aturannya. Tapi dalam berabal hampir semua sama. Semua prodi di UMS. Jadi di UMS itu nggak ada lagi skripsi tebal. Skripsi itu maksimal di sana 20-25 halaman. Satu itu diujikan. Terus nanti ada ujian proposal juga. Karena kalau kemarin kan proposal sempat tidak ada karena pandemi, sekarang kan sudah diadakan lagi. Nanti proposalnya ya dari pendahuluan, literatur review, sampai metodologi. Jadi proposalnya tipis, mungkin 5-7 halaman saja. Karena jurnal itu kan sekira 20 halaman. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka kan harus ini jurnal itu sebenarnya benar-benar kolaborasi dengan dosen. Teman-teman bisa tanya kepada Mbak Sanas atau ke siapa, Mbak Amelia sekarang sedang proses juga, terus Rido juga sedang proses gitu. Kalau saya sih selalu berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Saya selalu minta teman-teman di bimbingan saya untuk update. Misalnya Mas Jun minta direvisi ini, ya udah saya bantu untuk merevisikan juga permintaan dari editor atau reviewernya seperti apa. Nah, jalur kedua selain ujian adalah jalur conference. Conference itu kayak IKOSI, kayak GRACE yang diadakan di UMY. Jadi kami berkomitmen nanti setiap tahun akan mengadakan conference. Dan ikut di kampus lain juga nggak apa-apa. Kayak kemarin di UAD, saya sama Mas Wilu ini jadi moderator, jadi juri juga, Youth Communication Day, YCD. Yang ikut itu dari banyak negara, teman-teman. Dan ada penghargaannya juga. Ada Mas Iqbal Katami, kakak kelas kita, Presiden BEM, yang menjadi pemakalah terbaik. Tapi dia dari skripsi dulu, baru diringkas. Gitu. Oke. Nah, bahkan di forum saya, Mas Vilo, itu banyak pesertanya dari China, dari Tiongkok. Oke. Nah, yang ketiga adalah kirim ke jurnal. Mana yang memungkinkan lebih dulu. Jadi
ini taktis ya. Kalau menurut saya, kalau sudah oke sama dosen pembimbing, apa yang dosen pembimbingnya jadi penulis 2, ya segera submit, ya kan? Sambil menunggu publish ujian, ya kan, daftar ujian gitu loh ya. Tapi ternyata sebelum ujian itu sudah terbit, kan enak teman-teman, ya kan? Terbukti. Karena kan pasti butuh proses revisi yang berulang-ulang, dan menyambung Mas Vilo tadi, lebih baik teman-teman sudah memperhitungkan estimasi. Oh, jurnal ini terbitnya adalah bulan Desember dan Juli. Kalau ingin terbit di Juli, maka sebaiknya sebelum Maret pertengahan harus sudah submit. Biar masuk di kata Pak Vilo tadi, antrian. Begitu. Jadi tetap ada 3 jalur tadi. Begitu teman-teman? Clear ya penjelasannya ya? Gitu. Berarti jurnal itu lebih susah daripada laporan penelitian, tidak lebih juga lebih susah maupun lebih mudah. Semua punya marwahnya sendiri-sendiri. Mendapat SOP-nya di mana Mas Jun kira-kira? SOP-nya di webnya Prodi ada. Di webnya Prodi sudah ada. Tinggal diunduh. Di web Prodi ada. Silakan langsung kunjungi web Prodi. Dipelajari, kemudian yakinkan diri untuk bisa challenge ya, men-challenge diri sendiri untuk masuk di rubrikasi ini. Kami tidak memaksa, tapi ini pilihan ya, opsional. Jadi silakan teman-teman, kalau yang punya naluri untuk tantangan dan lain sebagainya, juga bisa. Termasuk di sana ada juga SOP-nya, kalau sudah keterima, apakah, kalau sudah diterima di jurnal, sudah publish, masih ujian nggak Pak Jun kira-kira? Udah nggak? Nggak ya, nah, itu bahkan kalau sudah publish itu nggak usah ujian skripsi kalian. Tapi kalau dalam proses under review, kalian udah kepingin segera lulus, bisa mengajukan ujian biasa. Tapi kalau, kan alhamdulillah sudah lulus, tiba-tiba 1 hari setelah lulusan, Pak terbit. Wah, itu kan luar biasa ya. Gitu. Minimal ini loh teman-teman, publish di jurnal, panjenengan semua punya jejak digital di Google Scholar. Namanya ada. Gitu. Sekarang, portofolio itu dilihat oleh dunia kerja adalah di media digital. Pasti. Oke. Jadi betul. Jejaknya itu pasti dicari di situ. Ya. Jadi kalau sebagai tambahan, kalau teman-teman masuk di UJS dan publish di jurnal yang ber-UJS, maka nama teman-teman ketika di search akan muncul. Misalnya Sahnas kemarin masuk di interaksi, maka ketika di search dia akan muncul nama Sahnas penulis artikel ini di jurnal interaksi, misalnya Ridho ada, atau Leni Susilowati menulis di jurnal ini. Ketika kita search di Google, namanya akan muncul dengan tulisannya sekalian. Bayangkan betapa Anda terkenalnya ketika berhasil menulis di jurnal. Terkenal di Google ya. Kalau saya sama Pak Jun nggak usah ditanya, klik aja nama kami berdua nanti muncul macam-macam tulisan ya. Tapi untuk Anda yang pertama itu Anda bisa memperkenalkan diri Anda ke dalam dunia ya kan Anda katanya agent of change ya perubahan itu berawal dari Anda sendiri. Itu Pak Jun kira-kira. Oke, kita masih ada lagi teman-teman sesuai dengan schedule 4:45 kita akhiri waktu Jogja. Monggo silakan teman-teman. Mas mau nanya Mas. Monggo silakan Ridho. Selamat sore semangat tuh. Sore Mas Jun, Pak Vilo dan Siap, Mas Jun. Mau nanya, semisal kita udah melakukan penulisan untuk artikel jurnal, sebelum Halo ya siap. Sebelum kita submit ke jurnal yang kita tuju, apa aja sih hal-hal yang harus dihindari gitu supaya tidak memperlambat? Jelas nggak Mas? Sorry putus-putus itu. Oh ya, saya ulang. Sebelum kita submit ke jurnal yang kita tuju, ya ada hal-hal yang harus dihindari nggak gitu biar ketika sudah masuk di tangan editor biar nggak memperlambat publish kita gitu. Ya terima kasih. Oke, monggo Mas Vilo silakan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi yang harus dihindari adalah jangan mengirim tulisan tidak sesuai template. Itu yang pertama ya. Nulis di jurnal A Anda menggunakan template jurnal C, itu pasti nanti akan di reject ya. Yang kedua, pastikan tulisan Anda sesuai dengan author guidance. Kalau jurnalnya minta Anda menulis Time News Roman, jangan menulis dengan format tulisan yang lain, misalnya Arial atau apa ya. Harus nurut, wah saya nggak suka Time News Roman. Nah itu aturannya kayak gitu ya. Hurufnya 12, jangan dibuat 10 ya. Itu teknis-teknis aja.
Kalau mereka minta sitasi otomatis, kasih sitasi otomatis gitu ya. Kemudian jangan sekali-sekali, ini yang penting, mengirimkan artikel Anda di 2 jurnal yang berbeda dengan artikel yang sama ya. Itu pesan saya, jangan malu-maluin dosen pembimbing dan institusi Anda ya. Jangan mengirimkan di 2 jurnal yang berbeda. Kalau Anda punya 2 naskah ya silakan, yang penting naskahnya dua-duanya berbeda loh ya. Nggak dirubah-rubah dikit kemudian dikirim. Tapi kalau sama, saran saya jangan mengirim di 2-2. Itu aja yang harus dihindari. Selebihnya nanti akan berproses ketika masuk ke editor, ada editing, nanti ke reviewer, ada masukan, gitu kira-kira Mas Rido. Gitu Mas Jun. Oke, terima kasih. Begitu Mas Rido, semoga bisa mencerahkan. Oke, yang penting garis bawahi Mas Vilo tadi, ikuti template. Template itu biasanya sudah ada panduannya teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga guideline-nya dia. Misalnya mensyaratkan minimal 15 daftar pustaka, ikuti aja. Kalau jenengan pakai Mendeley digarap setengah jamnya serampung. Ya, karena nggak usah ketik secara manual. Gitu. Oke. Monggo silakan, kita sudah kelewat 1 menit. Sepertinya cukup ya. Sesi resminya kita akhiri dulu, tapi kalau nanti mau ngobrol-ngobrol secara informal, lebih lost karena tidak direkam, monggo silakan teman-teman saling sharing. Prinsipnya kita semua saling berkolaborasi. Relasi dosen dan mahasiswa itu adalah relasi sebagai kolaborator, ya kan? Bahwa kami berusaha untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk mendapatkan portofolio terbaik bagi panjenengan semua. Agar panjenengan semua bisa membanggakan Bapak dan Ibu. Pasti Bapak Ibu jenengan akan bangga kalau melihat putra-putrinya itu bisa menghasilkan karya. Whatever thing termasuk karya akademik, apalagi bisa publish di jurnal. Begitu teman-teman, demikian terima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kepada rekan-rekan panitia, dan terutama teman-teman mahasiswa semua untuk kerawuhannya, kedatangannya di forum Zoom ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ketemu dalam situasi yang lebih enak, lebih proper, dan lebih menyenangkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Tobun, recordingnya dimatikan aja. Monggo kalau ada yang mau tanya-tanya, saya 5 menit lagi pamit. Belum asar soalnya, belum asar. Oke, monggo silahkan. Ada yang mau tanya-tanya, mumpung ada Mbah Hani jurnal. Mbah Hani. Jadi teman-teman, mengapa kami mendorong jenengan untuk berkarya? Ya kami tidak ingin disparitas antara dosen dan mahasiswa itu